Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Ika Putri dengan NIM 18 11310012. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai mata kuliah manajemen media massa. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan media massa? Media massa berdasarkan leksikon komunikasi adalah media massa diartikan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang luas. Misalnya radio, televisi, surat kabar. Canggara 2010 berpendapat bahwa media merupakan alat atau sarana untuk dapat digunakan menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Sedangkan pengertian media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, serta televisi. Canggara 2010. Media merupakan bentuk jamak dari medium yang memiliki arti tengah atau perantara. Sedangkan kata massa itu berasal dari bahasa Inggris yaitu mass yang artinya kelompok atau kumpulan yang tidak terhitung jumlahnya. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian media massa yakni perantara atau alat yang digunakan oleh media massa dalam berhubungan satu sama lain. Media massa menurut De Vito adalah alat komunikasi yang menyampaikan pesan, gagasan, dan informasi menggunakan pemancar atau sinyal. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu apa perbedaan pers konvensional dan pers online? Pengertian konvensional adalah segala sesuatu yang sifatnya mengikuti adat atau kebiasaan yang umum atau lazim yang digunakan oleh khalayak masyarakat. Definisi konvensional adalah suatu bentuk sifat untuk hal-hal yang normal, biasa, dan mengikuti cara yang diterima secara umum. Istilah ini berasal dari kata konvensi yang artinya kesepakatan yang telah dibuat sejumlah orang sepakat itu dalam skala organisasi, daerah, ataupun negara. Sehingga dapat dikatakan konvensional merupakan segala sesuatu yang mengikuti apa yang telah disepakati secara umum. Sedangkan pers online adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang hanya bisa dilakukan dengan internet, berisikan teks, suara, foto, dan video. Pengertian media online secara umum mencakupi semua jenis situs website dan aplikasi, termasuk situs berita, teks perusahaan, situs lembaga, instansi, forum komunitas, media sosial, situs jualan, e-commerce, online store, dan aplikasi chattingan. Baik, pertanyaan terakhir yaitu apa makna manajemen, dan jelaskan beberapa unsur manajemen yaitu planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Yang pertama yaitu planning. Planning atau perencanaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memutuskan rencana apa saja yang harus disusun untuk setiap jenjang waktu. Misalnya harian, mingguan, bulanan, atau tahunan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu perusahaan media massa tertentu. Selanjutnya yaitu organizing. Organizing atau pengorganisasian adalah suatu kegiatan dalam membuat struktur organisasi beserta dengan tugasnya masing-masing, sehingga nantinya antar individu maupun kelompok yang bertugas pada bidangnya masing-masing dapat saling mempengaruhi, juga bisa bekerja sama. Tujuan dari kegiatan pengorganisasian dalam sebuah perusahaan media. Perusahaan media massa adalah untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Selain itu, proses pengorganisasian juga dapat mempermudah dalam suatu proses pengawasan maupun dalam penentuan hal-hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi tersebut. Pengorganisasian pada suatu perusahaan media biasanya meliputi penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, perencanaan pembangunan suatu organisasi, penugasan tanggung jawab tertentu pada individu maupun kelompok, serta
pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu maupun kelompok tertentu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Selanjutnya yaitu actuating, suatu tindakan yang dilakukan sebuah organisasi untuk mempengaruhi semua anggota dalam sebuah organisasi tersebut atau perusahaan tertentu agar berusaha dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan yang sebelumnya telah ditentukan atau yang telah direncanakan sebelumnya. Baik, yang terakhir yaitu controlling, di mana controlling di sini adalah pengawasan, maksudnya yaitu proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan atau yang telah direncanakan pada sebelumnya. Baik, itulah yang dapat saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan materi tersebut. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.